Nah, pernikahan yang kokoh ya atau yang solid dan sehat itu artinya fondasinya itu kuat. Nanti kita bicara fondasinya apa semuanya sih Pak, supaya pernikahan itu sehat. Jika tidak mudah goyah, tidak mudah goyah, lalu tidak mudah untuk terjadi konflik. Ya, karena sekali lagi konflik itu tidak enak. Konflik itu tidak enak, tapi entah bagaimana di rumah tangga itu banyak yang langganan konflik. Ya, konflik itu tidak enak. Jadi pernikahan yang solid adalah pernikahan yang tidak mudah terjadi konflik dan penyebabnya itu tidak banyak seandainya terjadi. Tentu bukan berarti apakah Pak Yusianto dan Bu Indah sudah bebas konflik. Oh, belum. Ya, belum. Selama kita hidup di manusia, kita tetap akan mengalami konflik. Cuman begini, konfliknya itu durasinya berapa lama? Ya, lalu sampai seberapa parah, lalu akhirnya selesai atau tidak, selesai dengan baik, bukan selesai karena kecapean. Setiap orang itu kita punya potensi, setiap keluarga kita punya potensi. Nah, karena setiap konflik itu akan menimbulkan luka, akan menimbulkan kerusakan, ya. Karena kalau konflik itu tidak mungkin tidak emosional. Ya, kalau konflik itu yang keluar bukan kata-kata cinta. Kalau konflik itu, oh, aku sayang sama kamu. Itu tuh tidak mungkin. Konflik itu kadang-kadang teman-teman di kebun binatang dipanggil semuanya. Lalu emosinya meledak, kata-katanya tajam. Nah, jadi itu menimbulkan kerusakan dan menimbulkan luka. Ya, itu sekali, makanya kan begini, kita itu harus lambat untuk berbicara. Untuk berbicara itu harus lambat. Ya, kalau kita mau bicara, mau mengungkapkan sesuatu kepada pasangan kita itu dipikir masak-masak. Karena setiap ucapan itu, nah kalau sekarang kan ada istilah begini, begitu kita posting di di media sosial, jejak digital kita itu nggak bisa dihapus, betul ya? Tidak bisa dihapus. Kita mau posting di story, di IG, di FB itu sudah tidak bisa dihapus. Nah, sebetulnya hal yang sama, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mengeluarkan kata-kata yang tajam, menyakitkan kepada istri, suami, pasangan kita, itu jejak kata-katanya itu juga susah. Itu macel gitu itu susah dihilangkan. Itu susah dihilangkan. Ya, jadi konflik itu kan begini. Konflik itu pasti emosi. Lalu pilihan kata-katanya mesti yang tajam. Ya, semakin kita, kan orang begini, aku memenangkan konflik, caranya gimana? Wah, aku ngomong tajam sampai istriku nangis, wah, menang aku. Nah, artinya kan kita berupaya, ayo semakin tajam-tajaman kata-kata, sehingga begitu meledak, yang satu nangis, yang satu ngambek, artinya kita menang. Secara tidak sadar, acap kali kita berpikir begitu. Jadi konflik itu akan menimbulkan kerusakan, menimbulkan luka di dalam batin kita, di dalam hati pasangan kita, dalam perasaan pasangan kita, dalam pikirannya. Itu susah untuk dilupakan, itu susah. Karena itulah semakin sering konflik, ya tidak menguntungkan. Kerusakannya itu akan semakin banyak. Kemudian apa? Konflik itu juga menimbulkan kemunduran. Ya, menimbulkan kemunduran. Kita ini berkeluarga kan pengennya maju, pengennya semakin baik, pengennya semakin mengasihi, pengennya semakin samawa, begitu ya. Kita pengen semakin menyenangkan, semakin konstruktif. Nah, setiap ada konflik itu kita lalu mundur. Ya, kita mundur, kita jengkel dengan istri kita, dengan pasangan kita, suami kita, aku menyesal lah menikah dengan kamu, aku menyesal. Lalu muncul kata-kata seperti itu. Ya, acap kali kan begini, aku menyesal menikah dengan kamu. Nah, tidak jarang kata-kata itu muncul. Nah, begitu itu muncul, saudara bisa bayangkan kemunduran yang terjadi itu berapa tahun. Ya, itu menyakitkan. Ya, aku menyesal kamu begini, ya sudah berkali-kali aku ngomong kamu tidak bisa mengerti kamu. Lalu muncul kata-kata yang membuat pernikahan kita menjadi mundur. Ya, alih-alih kita ini ingin menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, yang terus maju, yang bertumbuh, yang sehat, yang samawa. Lalu ini malah mundur karena konflik yang terus menerus. Kemudian apa? Itu juga mengikis kepercayaan.
Ya, ketika keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang misalkan nanti saya katakan aku menyesal menikah dengan kamu. Kamu kok begini, kamu kok tidak bisa dipercaya, kamu kok seperti ini. Nah, itu akan mengikis kepercayaan kepada suami, kepada istri, kepada pasangan kita. Dan kalau kita kepercayaan itu mulai terkikis, harapan itu mulai turun. Ya, orang itu kan ada harapan hidupnya. Negara yang makmur itu harapan hidupnya itu semakin panjang. Ya, negara yang makmur, negara yang baik itu semakin panjang. Tapi kalau negara itu konflik, ya, kurang sejahtera dan sebagainya, itu harapan umur, harapan hidupnya itu pendek. Nah, demikian juga dengan keluarga. Kalau keluarga itu konflik, itu harapan untuk menikmati kebahagiaan itu sirna. Harapan untuk menikmati kesenangan dengan istri, aduh, hidup yang penuh sukacita, kesenangan, kebahagiaan itu sirna. Jadi harapan di dalam kehidupan rumah tangga itu kecil sekali, menurun, bahkan kadang-kadang negatif. Nggak ada harapan, Pak. Udah pernikahanku tidak bisa diselamatkan. Nah, kadang-kadang kita kan dengar istilah begitu, tidak bisa diselamatkan. Ya sudahlah, bertahan saja demi anak-anak, demi siapa, demi Kian atau siapa. ya sudah, gimana? Artinya gini, kita hanya begini, hanya ya pasrah. Ya, pasrah, kalau kita pasrah kepada Tuhan itu baik. Tapi pasrah kepada konflik, kenyataan yang lalu tidak ada harapan, itu kan menyebalkan. Kan bukan itu tujuan hidup keluarga kita. Ya, ketika kita dulu pacaran, kita membayangkan nanti kita ya hidup bahagia. Ini dalam rangka merayu. Ini dalam rangka merayu ya, Bu Indah ya. Ya, kamu kalau menikah sama aku, wah, kita akan naik. Wah, kita akan setiap minggu naik ke Gunung Himalaya. Ya, alih-alih bahagia malah malah kademen. Nah, demikianlah, jadi harapan itu menjadi tipis sekali, bahkan lalu menjadi negatif. Nah, itu yang terjadi kalau konflik itu sering muncul. Kemudian apa? Pada akhirnya itu menjadi frustasi. Ya, keluarga suami itu menjadi frustasi. Kita hanya bertahan. Nah, bukan tujuan itu dalam pernikahan. Kita menginginkan satu pernikahan yang menyenangkan, bahagia, samawa, lalu kemudian juga apalagi ya? Kemudian juga kita akan menikmati hari-hari yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, lalu kalau frustasi karena banyaknya konflik. Nah, itulah yang kita tidak inginkan. Nah, konflik yang terus-menerus itu akan menguras energi. Ya, akan menguras energi. Ya, kalau orang habis konflik itu badan sakit semuanya, lalu mental, pikiran tuh capek, lalu kita tidak sudahlah kita kadang-kadang kalau kadang kita mengambil keputusan yang bodoh dan sebagainya, menguras energi, menguras pemikiran, menguras waktu. Nah, itulah yang terjadi kalau pernikahan itu antara yang solid dan tidak solid. Begitu tidak solid, rentan dan terus-menerus konflik dan semua menjadi penyebab konflik. Lalu kalau konflik itu betul-betul serius, ya, konfliknya itu serius, bukan bekerja serius tapi konflik serius. Aku kalau konflik dengan istriku, Pak, serius aku. Aku betul-betul harus sampai memenangkan konflik dengan istri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua akan membuat frustasi, membuat kerusakan, membuat kemunduran, mengikis kepercayaan, dan pada ujungnya membuat frustasi.